kisah kehidupan di lain dunia. Iva, cinta di balik kabut senja di sebuah desa terpencil di pedalaman Jambi. Hiduplah seorang pemuda bernama Iva, usianya baru 20 tahun. Ia dikenal pendiam, rajin membantu orang tuanya menyadap karet, dan sering menghabiskan waktu sendirian di tepi sungai yang membelah hutan desa. Meski sering mendengar cerita dari warga desa tentang bukit kabut dan dunia yang tak kasat mata, Iva tidak pernah benar-benar percaya. Baginya, semua itu hanyalah cerita lama yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Iva menyusuri hutan dan mendaki bukit kabut yang selama ini dihindari warga. Kabut tipis mulai turun, angin berembus pelan, dan suasana menjadi sangat sunyi. Dari kejauhan, Iva mendekati pohon beringin tua. Di bawahnya berdiri seorang wanita bergaun putih. Di bawah pohon itu berdiri seorang gadis berpakaian putih dengan rambut hitam panjang. Wajahnya cantik, tetapi kulitnya pucat seperti cahaya bulan. "Hei Nara," ucap gadis itu pelan. Iva aneh. Bukannya takut, Iva justru merasa damai sejak hari itu. Setiap senja mereka selalu bertemu, mereka berbincang tentang kehidupan, mimpi, dan kesepian. Nara selalu tersenyum, tetapi tak pernah mau diajak keluar dari bukit kabut. "Kenapa kita hanya bisa bertemu di sini?" tanya Iva. Nara hanya menunduk. "Ada alasan yang belum boleh kau ketahui." Hari demi hari berlalu, Iva mulai jatuh cinta. Namun, sejak sering bertemu Nara, hidupnya berubah. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat. Ia sering bermimpi berjalan di hutan yang tidak pernah berujung. Setiap bangun tidur, telapak kakinya dipenuhi tanah merah. Seolah-olah ia benar-benar berjalan semalaman. Ibunya mulai khawatir. Seorang tetua desa datang melihat keadaan Iva. Setelah mendengar cerita itu, wajah sang tetua berubah pucat. "Anak muda, gadis yang kau temui bukan manusia, jantung." Iva berdegup kencang. "Itu mustahil." Tetua itu menghela napas. "Puluhan tahun lalu ada seorang gadis bernama Nara. Ia meninggal sebelum sempat menikah dengan kekasihnya. Sejak saat itu, banyak orang mengaku melihatnya muncul ketika senja. Malam itu, Iva tidak bisa tidur. Namun rasa cintanya lebih besar daripada rasa takut. Keesokan harinya ia kembali ke bukit kabut. Nara, apakah semua itu benar?" Air mata mengalir di pipi gadis itu. "Aku memang bukan lagi manusia. Aku hanyalah jiwa yang belum menemukan jalan pulang." Iva terdiam. "Aku tidak peduli." "Nara, menggeleng, kau harus peduli. Semakin sering kau datang menemuiku, semakin dekat jiwamu memasuki alamku." Kabut di sekitar mereka menjadi semakin tebal. Suara angin berubah seperti bisikan ratusan orang. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di balik pepohonan, seolah mengawasi mereka. Nara segera menggenggam tangan Iva. "Pergi. Mereka mulai tahu kau sering datang ke sini." Makhluk-makhluk gelap itu bergerak mendekat dengan mata merah menyala. Tanah bergetar. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Iva berlari sekuat tenaga menuruni bukit. Sementara suara langkah-langkah aneh terus mengejarnya hingga ia berhasil keluar dari kawasan hutan. Keesokan paginya, bukit kabut berubah sunyi. Iva kembali ke sana. Tidak ada lagi Nara, tidak ada lagi suara nyanyian. Sebuah bunga melati, hanya putih yang tergeletak di bawah pohon beringin. Di sampingnya terdapat sebuah kalung tua. Tetua desa berkata pelan, jiwanya telah pergi dengan tenang. Mungkin karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar mengingatnya dengan tulus. Iva membawa pulang kalung itu sebagai kenangan. Ia tidak pernah menikah dengan Nara, tetapi cinta yang mereka miliki mengajarkannya bahwa kasih sayang sejati bukan selalu tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Sejak hari itu, Iva tidak pernah lagi melihat Nara. Namun, setiap senja ia tetap datang ke bukit kabut, meletakkan setangkai bunga melati di bawah pohon beringin tempat mereka pertama kali bertemu. Warga desa percaya, saat kabut turun dan angin berembus pelan, suara nyanyian Nara masih terdengar dari kejauhan. Iva hanya tersenyum. Ia tahu, cinta mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersatu. Tetapi kenangan tentang Nara akan selalu hidup di dalam hatinya, selamanya. Tamat, sahabat. Tidak semua cinta ditakdirkan untuk memiliki. Ada kalanya kita dipertemukan hanya untuk belajar tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti melepaskan. Hargailah orang-orang yang masih ada di sisi kita, karena waktu tidak akan pernah kembali. Jangan biarkan penyesalan datang ketika semuanya telah terlambat. Semoga kisah Iva dan Nara mengingatkan kita
bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama, tetapi juga tentang mendoakan kebahagiaan orang yang kita cintai, meski takdir memisahkan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya.